Halo netizen, ini adalah all new Daihatsu Xenia. Tapi ini merupakan Xenia yang bisa dibilang paling langka di seluruh Indonesia ya, karena ini merupakan all new Daihatsu Xenia tipe R 1500cc ASA Plus. Jadi ini merupakan Xenia Advanced Safety Assist yang memiliki fitur plus ya, atau fitur tambahan yang nanti akan gue jelaskan di interior ya. Karena mobil ini tuh hampir bisa dibilang ada dan gak ada ya, karena di brosur itu gak pernah di-mention dan cuma ada di price list aja. Kalau misalnya Daihatsu tuh punya Daihatsu Xenia yang speknya tuh lebih lengkap dibandingin Asa yang biasa. Nah, pas banget nih, mobil ini lagi ada di Astra Daihatsu BSD, Astra B Center. Untuk kontak personnya bisa hubungi Mas Jun yang ada di description nomornya ya. Nah, pas banget nih, Mas Jun tuh bilang kalau Asa Plus dari si all new Daihatsu Xenia itu tadinya cuma satu warna doang tersedianya, yaitu warna Companion Red ini. Tapi warna Companion Red ini per tahun 2024 ini sudah discontinue, jadi mungkin nanti akan ada pergantian warna gitu ya, karena warna Companion Red ini udah nggak diproduksi lagi sama Daihatsu. Jadi mungkin kedepannya akan di stop produksinya atau mungkin nanti ganti warna. Well, kita tunggu nanti aja ya. Pokoknya ini merupakan Xenia tergoib di Indonesia karena bedanya nggak terlalu banyak tapi keren sekali buat gua gitu ya. Oke, secara tampilan depan sih ini nggak berubah ya. Jadi all new Daihatsu Xenia memiliki tampilan yang lebih sporty ya dibandingin kembarannya si Avanza. Kalau Avanza kan lebih banyak krom-kromannya gitu ya. Kalau di sini tuh lebih banyak aksen yang lebih sporty gitu. Contohnya kalau di varian R 1500cc, baik yang ADS ataupun yang ASA ataupun yang ASA Plus seperti ini, dia tuh ada list warna merah di bagian grill atas dan di bagian lampunya. Jadi lampunya tuh berbeda dibandingin Xenia tipe lainnya gitu ya. Walaupun secara isi lampunya gitu ya, batok lampunya ini sama persis seperti Xenia lainnya gitu ya. Jadi ada lampu senja LED, lampu utama LED, lampu sen juga LED, dan dia belum ada DRL gitu ya. Nah, lanjut ke bagian bawah juga ada fog lamp yang masih halogen. Ini pun sama seperti Xenia dari R 1300 ke atas gitu ya. Nah, karena ini R 1500 gitu ya, dia juga tetap ada kamera 360 derajat di bagian bawah logo Daihatsu-nya di sini. Tapi dia nggak ada sensor parkir depan gitu ya. Nah, lanjut ke samping, untuk semua Xenia 1500cc juga peleknya seperti ini. Dia 16 inci dual tone polish dengan ukuran ban 195 60R 16. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga ya. Lanjut ke bagian sampingnya, untuk spion ini juga nempel di bagian bodi, dan dia juga sudah ada lampu sen di sisi luar. Nah, untuk di tipe 1500cc juga ada kamera 360-nya tadi ya. Tapi khusus di Xenia ASA Plus ini, kalau kita lihat ke kacanya, nah, dia ada indikator blind spot monitoring sistemnya seperti ini nih. Udah kelihatan ya? Nah, pokoknya seperti itu. Jadi, dia tuh udah ada BSM-nya dan sepaket dengan rear cross traffic alert juga. Ini nggak pernah ada secara resmi di brosurnya Xenia, tapi di Xenia ASA Plus ini sudah hadir. Nah, untuk door handle ini juga sama ya. Dia juga ada access keyless entry, jadi cukup sentuh guratan ini untuk kunci. Dia terkunci, dan untuk bukanya tinggal sentuh lagi. Untuk kuncinya juga ya sama seperti Xenia lainnya gitu ya, dari tipe 1300cc R. Dia ada tombol lock di logo Daihatsu dan tombol unlock di bagian bawahnya. Lanjut ke atas, dia juga ada talang air di sini dengan logo Xenia di jendela belakang. Dan untuk rem belakang ya, dia tromol ya, nggak kayak Veloz yang disc brake depan belakang. Nah, lanjut ke bagian belakang ini juga sama persis seperti Xenia R 1500cc lainnya yang sudah pakai LED bar lumayan full gitu ya, walaupun nggak nyebrang kayak Veloz, tapi isinya ada nih di sini. Karena yang 1300cc R di bagian sini tuh cuma dummy kosong doang, nyalanya tuh cuma di bagian sini doang. Dan untuk lampu rem semuanya sama ya, di sini lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Untuk emblem di bagian belakang ini ramai sekali ya, ada dual VVT-i, CVT karena ini matic, terus ada 15R, dan di sebelah kanan ada emblem Xenia. Untuk sensor parkir juga 2 titik warna body, dan ada kamera belakangnya di tempat plat nomor gitu ya. Ada muffler cutter juga. Untuk di kaca dia juga ada wiper tapi belum ada defogger. Dan ada high mount stop lamp juga untuk yang di versi 1500cc ini. Di atas juga ada antena shark fin, dan untuk bagasinya dia latchnya elektrik
Nah, untuk bagasi seperti ini kalau dilipat secara rata lantai ya, jadi dia bisa dilipat full seperti ini, dan ini bisa ditegakkan juga. Headrest ini juga adjustable. Nah, dia juga ada cargo net seperti ini, terus ada lampu bagasi, tempat taruh barang gitu ya, dan underfloor storage yang bisa dipakai buat nyimpen barang sama buat toolkit juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Xenia Advanced Safety Assist Plus ini. Nah, untuk mesin sih sama ya, jadi menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan kode 2NR VE seperti Xenia 15R lainnya gitu ya. Tapi untuk pilihan transmisinya dia cuma tersedia dengan transmisi otomatis berjenis dual mode CVT aja ya, kalau yang di versi ASA dan ASA Plus. Nah, untuk tenaganya itu sekitar 104an horsepower gitu ya, dengan torsi sekitar 137 Nm. Untuk pilihan transmisi sekali lagi CVT dan cuma ke roda depan aja. Nah, untuk ruang mesin ini juga standarnya Xenia ya, belum dicat sampai ke dalam. Jadi untuk warna companion red ini masih bagus di luarnya doang. Oke, sekarang kita lihat ke interior. Nah, interior juga hampir nggak berubah sama Xenia yang lain ya. Yang berubah itu cuma di satu item, yaitu penambahan SRS curtain airbags yang menjadi Xenia pertama di dunia dengan M airbag. Karena selain itu juga ada side airbag di kedua jok depan ini yang nggak ada di Xenia, yang belum pernah ada di Xenia. Karena tadinya tuh Xenia ya dari dulu dual airbag aja gitu ya. Bahkan sampai yang tipe Advanced Safety Assist yang biasa itu juga cuma dual airbag doang. Tapi sekarang ada ASA Plus yang bikin dia jadi 6 airbag. Tapi motif joknya itu sama seperti Xenia 1500 cc biasa ya, yang ini tuh fabric, ada jahitan merah, di sini juga ada list merah, and that's it. Sisanya sama. Headrest adjustable, pengaturan jok juga mulai dari tipe R15 tuh ada head adjusternya, di sini juga ada recline dan sliding, sama ada tuas pembuka kap tangkinya. Dan pas kita masuk ke dalam gitu ya, ke dashboard ini juga sama persis gitu. Kalau kita kontak on juga animasinya juga sama persis. Jadi perbedaannya tuh sangat tidak signifikan. Nah, setirnya pun juga sama seperti Xenia R15 biasa gitu ya, yang belum dilapis kulit, dan bahkan pengaturannya pun sama. Dia belum bisa teleskopik, cuma bisa di tilt aja. Jadi bisa diibaratkan ini merupakan sama seperti kembarannya, yaitu Toyota Avanza GTSS tapi tanpa teleskopik steering. Gampangnya gitu aja. Jadi istilahnya setir teleskopiknya ditukar sama kamera 360 dan Apple CarPlay sama Android Auto. Udah gitu doang. Kalau mau dibikin gampang gitu ya, karena perbedaannya setidak signifikan itu. Cuma penambahan fitur safety yang membuat dia jadi istilahnya kayak spek global gitu ya. 6 airbag, blind spot monitoring, reckless traffic alert, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk setirnya seperti yang tadi gue bilang, persis seperti di Xenia R1500 cc biasa gitu ya, yang ada tombol audionya, tombol MID, dan tombol telepon sama buat ngatur trip meter. Belum ada pedal shift juga, dan juga belum ada auto headlamp, baru triple turn signal, dan lampunya juga seperti ini aja, sama seperti Xenia yang lain. Dan wiper pun juga sama, ada intermittent tapi belum ada variable timer gitu ya. Nah, untuk instrumen cluster pun juga sama seperti Xenia R yang lain gitu, yang 1300 atau 1500 yang sudah latar merah gitu ya. Jadi di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer. Defaultnya itu ada jam digital, fuel gauge, odometer, dan gear indicator. Di sini ada kecepatan rata-rata, waktu berkendara, jam analog, layar ADAS, pesan, konsumsi BBM rata-rata, dan sisa jarak tempuh ya. Lalu kalau diklik enternya, ini kita bisa ngatur tingkat brightness, jam dan tanggal dari kalendernya, pengaturan layar, ada eco indicator, average fuel consumption auto reset, trip A auto reset, opening display, ending display, steering angle, dan juga ada layar jam ya, seperti ini, jam analog atau jam digital itu bisa kita pilih. Lalu juga ada buzzer, ini untuk bunyi-bunyian kayak front vehicle departure alert, ada lane departure warning buzzer, dan turn signal volume, ada bunyi satu seperti ini, bunyi 2,
dan bunyi 3. Lalu di bagian bawahnya juga ada opening sound volume yang tadi kalau kita kontak kan juga ada bunyi teng gitu ya. Itu bisa diatur volumenya, ada blind spot monitoring buzzer volume dan rear cross traffic alert buzzer volume. Lalu di sini juga ada notification date ya, jadi kita bisa nyimpen 10 tanggal spesial kayak ulang tahun, hari pernikahan dan lain-lain. Lalu di vehicle setting ini untuk setting front kamera, yaitu kamera ininya ya, advanced safety assist-nya. Ada front vehicle departure alert, timernya juga bisa diatur mau telat atau lebih awal. Pre-collision warning timingnya juga bisa diatur mau telat atau mau lebih cepat. Lane departure warning timingnya juga bisa diatur mau telat atau lebih early. Ada steering assist juga. Nah ini dia setting blind spot monitoringnya juga bisa diaktifin. Kalau di off dia tuh ada indikator seperti ini ya, BSM off. Dan kalau rear cross traffic alert mati juga ada rear cross traffic alert off. Dan tingkat brightness di spion itu juga bisa diatur. Nih ya, ini yang redup, ini yang terang. Nggak begitu kelihatan sih, tapi ada lah bedanya kalau dilihat langsung. Nah lanjut lagi di bagian door lock ini juga ada auto door lock by speed, auto door lock by shift, auto door unlock by shift, dan auto unlock by ignition gitu ya. Terus answer back volume juga bisa diatur volumenya seperti ini dan bisa diaktifkan juga. Untuk wiper yang tadi ada speed link intermittent wiper dan shift reverse intermittent shift link reverse wiper maksudnya. Jadi kalau wiper belakang mati tapi wiper depan nyala, kita masukin gigi R, wiper belakang otomatis nyala. Dan triple turn signalnya juga bisa dinyala atau dimatiin. Dan ada aqua lamp juga untuk lampu interiornya. Terus ada pengingat maintenance, pengingat ganti oli, bahasa juga cuma Inggris dan Indonesia aja. Ya jadi settingannya seperti itu, nggak terlalu banyak, tapi sekali lagi ini merupakan Xenia paling goib yang pernah ada. Lanjut lagi ke sebelah kanan, di ventilasi AC juga sama bisa dibuka tutup, tapi untuk yang 1500 ccr ini dia ada list merahnya ya untuk di semua air vent depannya. Dia juga ada cup holder di bagian sini, lalu di sini juga tetap ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Lalu di sini juga ada tombol untuk mematikan forward collision braking and warning gitu ya, atau AEB. Tapi kalau diklik sekali itu untuk menonaktifkan atau mengaktifkan lane departure warningnya dengan lane departure prevention ya, yang bisa menjaga kita tetap di tengah lajur kalau misalnya kita lagi di jalan tol. Lanjut lagi ke bagian door trim, ini full plastik keras, nggak ada panel soft touch-nya, tapi door handle juga sudah chrome. Dan power window ini sudah auto up down di sisi pengemudi, ada window lock dan juga ada auto folding mirror. Nah di sini juga ada pengaturan untuk kacanya. Di sini ada door pocket sama cup holder, ada speaker dan ada tweeter ya. Untuk di bagian bawah ini juga ada pedal yang masih model gantung, ada footrest di sebelah kiri dan ada tempat penyimpanan di sini serta ada tuas pembuka kap mesin. Lanjut lagi ke atas, ada sun visor yang nggak ada cerminnya untuk di sisi pengemudi. Spion tengah juga masih manual dimming biasa, dan untuk lampu interior ini masih bohlam juga. Nah, sun visor yang sebelah kiri baru ada cerminnya. Lanjut lagi ke head unit, ini juga sama seperti di Xenia R 1500cc yang lain ya, yang juga sudah touchscreen, yang juga ada kamera 360-nya di bagian sini. Nah, seperti ini. Dia ada kamera 360-nya. Dia juga ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi ada port USB dari samping, kita bisa colokin supaya mengkoneksikan gadget kita saat berkendara. Di sini juga ada ventilasi AC yang nggak bisa ditutup ya. Dan tengahnya ada lampu hazard. Untuk panel AC-nya pun juga sama di sini seperti Xenia yang lain. Jadi dia digital, tapi belum climate control, cuma bisa dingin atau nggak dingin doang. Dan pengaturan AC-nya juga di sini, sirkulasi udara, sama ada tombol max cool. Jadi satu tombol itu posisinya langsung ke paling kenceng ya, seperti ini, dan ada off. Untuk starter buttonnya juga semua Xenia tuh warnanya merah seperti ini ya, jadi lebih keren. Dan ada card holder menggantikan seatbelt warning indicator untuk penumpang belakang kayak di Avanza gitu. Ada tempat penyimpanan juga di sini dan ada satu power outlet, modelnya USB-A. Nah untuk tuas transmisi juga seperti ini, dia tadi cuma ada transmisi otomatis saja berjenis dual mode CVT, ada mode sportnya juga dan ada manual mode-nya dengan ke depan untuk naik gigi, ke belakang turun gigi. Di belakangnya ada parking brake,
power outlet 12 volt, tempat penyimpanan kecil, dan untuk armrestnya ini juga masih plastik keras ya. Untuk glove boxnya juga belum soft opening. Ada tempat penyimpanan terbuka, airbag penumpang depan, dan ada cup holder juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari all new Daihatsu Xenia R 1500cc Asa Plus. Panjang ya namanya. Oke, kita perhatikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dulu dari si Xenia Asa Plus ini. Ya, untuk di belakang sih nggak ada perubahan ya. Jadi sama persis seperti Xenia lainnya. Inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan posisi paling mundur ini lumayan ya, masih ada 5 jari lebih, dan dia juga bisa dimajuin sampai mentok sekali. Nah, dia juga ada seat back pocket di belakang jok depan, kanan dan kiri. Di belakang center console juga ada USB port ya. Di sini model portnya tuh sudah belum USB-C ya, baru USB-A seperti biasa. Dan di bagian ventilasi AC belakang ini juga sama seperti Xenia yang lain, dia modelnya dual blower yang ada fan speednya di sini. Untuk lampu baca ini juga sudah bisa ngikut pintu tapi belum LED, dan untuk grab handle kanan dan kiri juga cukup standar gitu ya. Di sini ada headrest adjustable tapi cuman 2 ya, di tengah belum ada karena dia nggak ada headrestnya. Tapi dia ada armrest di sini yang bisa diturunin. Nah, kalau dia di unlock dia seperti ini. Jadi posisinya juga sangat pas sekali ya. Pas dengan armrest yang ada di pintu. Jadi cukup sejajar. Tapi dia belum ada isofix seperti di Avanza. Bedanya itu doang. Nah, untuk di bagian door trim ini juga sama, full plastik, kecuali di sini dia handle-nya chrome, ada cup holder di atas dan di bawah, speaker dan switch for window di bagian sini. Nah, satu-satunya perbedaan di kabin baris kedua ini adalah di Boss logo SRS curtain airbags di pilar B ini. Jadi selain di pilar A, dia juga ada sampai pilar belakang gitu ya. Jadi lumayan mengcover baris pertama atau baris kedua gitu ya. Nggak tahu deh kalau baris ketiga, harusnya sih nyampe belakang ya. Oke, sekarang kita geser dulu si jok baris keduanya sedikit maju supaya kita bisa masuk ke kabin baris ketiga. Nah, untuk di baris ketiga ini juga sedikit lebih ergonomis ya untuk yang varian R, karena jok baris ketiganya itu lebih proper. Dia tuh juga ikutan kayak ngedongak pas reclinernya tuh dimundurin. Beda dengan Xenia tipe X atau tipe M yang joknya tuh kayak Xenia yang lama. Jadi posisinya tuh lebih nggak enak gitu ya. Kalau di sini tuh lebih nyaman. Dan untuk headroom di sini juga emang kelihatannya mepet, tapi posisi duduk itu dari relax. Jadi tinggi gue 170 cm. Memang sih kesannya tuh mepet gitu ya. Tapi so far so good. Dan sisanya ini juga mirip seperti Xenia yang lain ya, kayak jendela yang besar nih untuk di baris ketiga. Ada power outlet juga di bagian sini untuk ngecas. Cup holder di kanan dan di kiri itu juga sama, serta ada tempat penyimpanan di bagian sini. Dan ini kalau posisi jok baris ketiganya lagi dilipat, dia juga ada seatbelt 3 titik adjustable dengan headrest. Oke, yuk kita lipat joknya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Daihatsu Xenia tipe R 1.5 Advanced Safety Assist Plus. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra Daihatsu BSD Astra B Center ini bisa langsung hubungi nomor yang ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa